Hai Kid, good morning. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Kalian sudah siap mendengarkan cerita pagi hari ini? Oke, sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini supaya menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini Memia mau bercerita tentang Hofni dan Pinehas. Mau tahu ceritanya bagaimana? Oke, perhatikan ceritanya Memia baik-baik ya. Pada suatu hari, ketika Samuel ini semakin besar, semakin dewasa, dia masih tinggal di rumah Imam Eli. Ya, dia tinggal di bait suci bersama Imam Eli. Tapi kalian tahu nggak? Anak-anaknya Imam Eli ini bernama Hofni dan Pinehas. Mereka ini tidak seperti Samuel yang menurut kepada Tuhan. Samuel itu menurut Tuhan dan dia juga selalu menurut apa yang dikatakan Imam Eli. Tapi anaknya Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas, dia tidak menurut. Dia tidak menurut sama papahnya. Dan dia juga terkenal bahwa dia adalah anak yang nakal. Siapa di sini yang jadi anak yang nakal? Oh, nggak ada ya. Pintar-pintar semua. Murid-muridnya Memia ini pintar-pintar semua. Hofni dan Pinehas itu, dia itu selalu berbuat nggak baik. Ya, dia itu selalu nggak menurut kalau dikasih tahu sama Imam Eli, papahnya. Nah, anak-anak jangan ditiru ya. Suatu hari, tabut perjanjian bangsa Israel itu dibawa ke Silo. Nah, tabut perjanjian sudah berada di Silo. Bangsa Israel percaya jika tabut perjanjian itu ada bersama mereka, mereka kalau perang pasti mereka akan menang. Nah, tapi saat ini mereka itu berperang, tapi mereka kalah. Akhirnya mereka memutuskan bahwa tabut perjanjiannya harus mereka bawa, harus mereka keluarkan dari bait suci. Itu boleh nggak ya? Nggak boleh loh. Barang yang ada di gereja itu untuk berdoa, untuk beribadah tidak boleh dibawa sembarangan. Tidak boleh dikeluarkan dari bait suci, tidak boleh dibawa sembarangan. Saat ini mereka percaya bahwa tabut perjanjian itu bisa membawa mereka memperoleh kemenangan jika mereka perang. Tapi benar teman-teman, ketika tabut perjanjian ini dibawa keluar dari bait suci, pertamanya Imam Eli nggak setuju sama Imam Eli, nggak boleh tabut perjanjian tidak boleh dibawa keluar dari bait suci. Tapi diam-diam anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mengambilnya. Diambil itu tabut perjanjian itu yang di dalam gereja, yang di dalam bait suci, dibawa keluar dari kemahnya. Dan keesokan harinya ketika mereka perang, mereka kalah. Tidak diberkati oleh Tuhan karena tabut perjanjiannya diapain? Dikeluarkan dari bait suci, dicuri. Nah, mereka kalah dan banyak yang mati. Ada 3.000 orang yang mati, termasuk Hofni dan Pinehas. Dia juga ikut mati dalam perang itu. Nah, kira-kira anak-anak, kalau bapaknya Imam Eli sudah katakan tidak boleh, seharusnya mereka juga tidak melakukannya. Tetapi mereka tetap saja maunya sendiri. Sehingga bangsa Israel kalah. Dan hari itu banyak sekali yang mati, termasuk Hofni dan Pinehas. Akhirnya tabut perjanjian itu dirampas oleh
orang Filistin karena bangsa Israel kalah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang kepada Imam Eli. Imam Eli ini sudah menunggu. Mana sih mereka kok nggak datang-datang menunggu berita. Tiba-tiba Imam Eli. Mereka mengasih tahu ke Imam Eli bahwa mereka kalah dan tabut perjanjian sudah dibawa oleh orang-orang Filistin. Imam Eli sedih sekali. Termasuk mereka ngasih tahu bahwa Hofni dan Pinehas mati juga. Imam Eli akhirnya terjatuh dari kursinya. Dan akhirnya Imam Eli pun meninggal dunia. Imam Eli pun mati. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Anak-anak, jika kita dikasih tahu orang tua kita tidak boleh melakukannya, kita jangan melakukannya. Ya, kita harus menghormati ayah ibu kita seperti terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus menghormati perkataan orang tua kita. Kita harus mendengar perkataan Tuhan juga. Kalau kita menurut, pasti hidup kita akan bahagia. Ya, kalau kita menurut, kita akan memperoleh kehidupan yang baik. Nah, jangan seperti Hofni dan Pinehas tadi. Dia tidak menurut, akhirnya dia apa? Menanggung akibatnya. Oke, sampai di sini cerita kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.